Jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan dua kemuliaan. Yang pertama kemuliaan Syairul Ayyam, dan yang kedua kemuliaan di bulan Zulhijjah. Di antara empat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Zulhijjah, yang 10 hari pertama merupakan amal terbaik untuk kita meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada satupun amal yang soleh yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat istiqamah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, tinggal menghitung hari lagi. Hari ini kita sudah berada di tanggal 7 Zulhijjah. 3 hari lagi kita akan merayakan hari besar, yaitu Hari Raya Idul Adha. Disebut juga Hari Raya Kurban. Setidaknya khatib ingin menyampaikan satu hikmah orang yang berkurban menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah orang yang berkurban mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mempunyai kelebihan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sangat banyak. Berapa sebanyaknya itu? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dan kepada makhluknya. Di antara orang yang bersyukur atas nikmat Allah, tidak hanya bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, tidak hanya bisa melaksanakan sholat fardu, tapi dilanjutkan ayat-ayatnya, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan berkurbanlah. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Orang yang mempunyai harta itu akan berat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berat nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa beratnya? Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Min aina iktasabu wa fima anfaqahu." Dari manakah harta yang engkau dapat dan kemana harta yang engkau belanjakan? Akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, khutbah pada hari ini, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.